Yang ketiga, dalam ayat 13 dikatakan, letakkanlah pengharapanmu. Semua yang kita inginkan, kita rindukan, kita doakan, kita letakkan kepada Kristus. Bukan hanya dikatakan sebagian, tetapi seluruhnya. Letakkan seluruhnya pengharapanmu atas kasih karunia Allah. Jadi kalau kita menggambarkan kedatangan Kristus itu yang pertama, ketika Yesus lahir, yang kita rayakan di bulan Desember, maka kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Kita sedang mengharapkan kedatangan Kristus itu kita bertemu dengan Kristus. Dalam pengharapan kedatangan itu, kita letakkan semuanya kepada Kristus. Karena itu saudara, kalau ada doa kita, permintaan kita yang belum dijawab oleh Tuhan di tahun ini, jangan kecewa dengan Tuhan. Bukan karena usaha kita. Seberapa besar kita dapat kerja juga. Seberapa besar gaji kita. Seberapa besar kita bisa bayar hutang kita. Kalau bukan karena kasih karunia, kita tidak akan mampu. Saudara dan saya sekarang sedang berhutang kepada Kristus. Kita berhutang jiwa. Banyak jiwa yang belum diselamatkan. Bukan hanya hutang uang, saudara. Kita harus letakkan semua pengharapan itu kepada Kristus. Dan di dalam pengharapan itu, meskipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, Kristus pasti memberikannya kepada saudara dan saya. Amin. Saya ingin sampaikan satu kesaksian, saudara, berkaitan dengan jemaat yang mendoakan adik kami, Pendeta Boni di Kalimantan Barat, yang terjadi ditabrak tanggal 18 Agustus yang lalu. Saat kejadian, dia ditabrak, patah tulangnya 5. Naik sepeda motor, ditabrak oleh sepeda motor yang ngebut dari sebelah kiri. Pihak yang menabrak itu langsung minta damai dengan sang pendeta. Dan sang pendeta mengampuni dan berdamai, saudara. Saat itu juga, maka dengan lapang dada, sang pendeta ini mengampuni saudara. Tanpa mengurus sama sekali. Padahal dia patah 5. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya ngurus sendiri di rumah sampai 10 minggu. Minggu ke-11, ronsen. Baru minggu ke-12 dibawa ke Pontianak. Dari Sintang ke Pontianak itu perjalanannya kurang lebih 8 jam. Tapi tidak sebaik jalan kita di Jawa. Karena di Jawa ini semua sudah lewat tol. Dan sesudah sampai di rumah sakit, saudara, sebagai pasien umum. Karena tidak ada surat-surat. Tapi kita berdoa terus juga, jemaat mendoakan. Luar biasa, saudara. Letakkan pengharapan terus kepada Kristus. Kita melayani Tuhan, Tuhan pasti membela. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengutus satu orang. Karena dia tahu pendeta ini mengampuni dan menderita. Ternyata mengampuni itu menderita, saudara. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini? Letakkan seluruhnya pengharapan kita kepada Kristus. Jangan ambil menjadi bagian kita. Maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan rumah tangga, keluarga. Rasanya kita tidak mampu. Kok lama banget sih Tuhan? Tapi dalam pergumulan apapun, penderitaan apapun bagi kita, saudara, firman Tuhan ingatkan kita. Letakkan pengharapan itu. Jangan diambil. Itu bagian Tuhan untuk mengurusnya. Dan nyata bagi kita. Kita harus berdoa. Katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak dapat melakukan apa-apa kalau bukan karena Tuhan yang bertindak. Seperti itu juga doanya Daud ketika dia mau berperang. Mari kita, saudara, masuki pengharapan ini di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan.